Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursaadah kelas 12 MIPA 3 akan membahas 5 soal remedial SAS. Yang pertama, saya akan membahas soal nomor 6. Pertanyaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari dalam adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari dalam adalah faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada 7 jenis. Yang pertama, auksin, berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua, giberlin, berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga, etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat, sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima, asam absitat, berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. 6. Kolin, berperan untuk proses organogenesis tanaman. 7. Asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 11. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah. Sebelumnya saya akan membahas apa itu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasanya disebut juga dengan senyawa makromolekul, atau lebih singkatnya, anabolisme adalah proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Proses anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme, guna menghasilkan zat atau molekul yang lebih besar. Proses katabolisme merupakan proses yang melepas energi. Selanjutnya soal nomor 18. Pertanyaannya, pernyataan yang benar mengenai sifat enzim berdasarkan gambar di atas adalah. Enzim bekerja secara spesifik log NK, di mana bentuk sisi aktif enzim telah sesuai dengan bentuk substrat, sehingga enzim bisa langsung membentuk kompleks substrat enzim. Induced fit, di mana bentuk sisi aktif enzim belum sepenuhnya sesuai dengan bentuk substrat, sehingga saat substrat menempel pada enzim, maka bentuk sisi aktif enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Selanjutnya soal nomor 22. Asam laktat adalah senyawa kimia yang esensial dalam beberapa proses biokimia. Asam laktat menumpuk dalam tubuh karena aktivitas tubuh yang keras tanpa cukup oksigen di dalam tubuh, sehingga otot mengambil bahan bakar dari glukosa yang disimpan tubuh. Pemecahan glukosa oleh tubuh menimbulkan penumpukan asam laktat yang akan mengiritasi saraf. Lalu kemudian efeknya adalah akan menimbulkan nyeri dan kelelahan pada tubuh, sehingga tubuh secara otomatis membatasi kerja otot. Proses ini dalam tubuh manusia disebut respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan bantuan O2 atau oksigen.
disebabkan penimbuhan asam laktat akibat kekurangan O2. Terakhir, soal nomor 26. Pertanyaannya adalah, berikut adalah fungsi organel plastida adalah. Plastida adalah organel utama yang hanya ditemukan pada tumbuhan dan alga. Plastida berfungsi dalam fotosintesis serta dalam sintesis asam lemak dan terpen yang diperlukan untuk pertumbuhan sel tanaman. Tergantung pada fungsi dan morfologinya, plastida umumnya diklasifikasikan sebagai kloroplast, leukosit atau termasuk batang dan protoblast atau kromatofora. Fungsi plastida adalah berperan dalam menyimpan makanan berupa leukosit dan sel pigmen, serta mengubah warna daun khususnya hijau yang memiliki efek fotosintesis bagi tumbuhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.